wabarakatuh. Nama saya Alindra Manda Putri. Saya mahasiswi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2012241044. Saya akan menjelaskan tentang UTS pemrograman Android, yaitu sebuah aplikasi catatan sederhana yang saya buat dengan aplikasi Flutter. Pertama, kita buka aplikasi Android Studio, lalu kita klik New Flutter Project. Lalu kita beri nama Notes app UTS. Di bagian main Dart, kita akan mengetik ulang semua kode, maka dari itu kita harus menghapus semua kode yang ada di main Dart dahulu. Pertama, kita punya model data. Bayangkan ini sebagai formulir catatan kita. Di sini kita menentukan bahwa setiap catatan harus punya ID, judul, isi, dan tanggal. Ada juga fungsi toMap dan fromap. Fungsinya agar data kita bisa mengubah objek menjadi format yang dimengerti database dan sebaliknya. Selanjutnya adalah database helper. Ini adalah satpam sekaligus pustakawan aplikasi kita. Dia yang bertugas membuka gudang penyimpanan, membuat tabel, dan melakukan tugas seperti create atau membuat catatan, membaca catatan, mengupdate catatan, atau menghapus catatan. Kita menggunakan pola singleton agar pintu akses ke database hanya ada satu di seluruh aplikasi. Agar aplikasi terlihat modern, saya menambahkan tema provider. Ini adalah pengatur suasana. Dengan satu kali klik, kita bisa mengubah warna aplikasi dari terang ke gelap atau dark mode. Perubahan ini disebarkan ke seluruh aplikasi menggunakan Change Notifier Provider di bagian main, sehingga semua halaman tahu kapan harus berubah warna. Saat aplikasi dibuka, pengguna akan disambut oleh splash screen. Di sini ada logo dan indikator loading selama 3 detik. Saya menggunakan navigator key untuk berpindah halaman secara otomatis ke halaman utama setelah loading selesai. Kemudian kita akan membuat home screen atau halaman utama. Di sini semua catatan ditampilkan dalam bentuk daftar atau list. Saya juga menambahkan fitur pencarian agar pengguna mudah menemukan catatan tertentu berdasarkan judulnya. Ada juga kontrol tong sampah untuk menghapus catatan langsung dari daftar. Terakhir, ada halaman tambah dan edit. Halaman ini pintar, dia tahu kalau kita sedang ingin membuat catatan baru atau mengedit catatan lama. Saat tombol simpan ditekan, aplikasi akan otomatis mencatat waktu saat itu juga menggunakan date format dan menyimpannya kembali ke database. Pastikan semua kode tidak ada yang error, lalu kita akan build APK. Di sini saya tidak menggunakan terminal karena terminal saya error, jadi saya langsung build APK. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kita pergi ke file laptop. Selanjutnya kita pergi ke file dan cari aplikasi Notes yang barusan kita buat. Kalau sudah, kita akan upload ke Google Drive. Kita kompres dulu ke zip. Di sini saya akan mengupload ke Google Drive. Yang pertama kita buat folder baru, lalu kita tambah file. Filenya tadi ada versi zip dan versi APK-nya. Sekarang kita akan mencoba aplikasinya melalui handphone. Pas pertama kita buka, muncul splash screen berwarna pink. Lalu saya akan coba membuat catatan dengan judul project dengan isi app Notes dan app Pokemon. Lalu saya buat lagi dengan judul yang berbeda, yaitu mata kuliah hari Sabtu, dan isinya ada desain grafis dan animasi dan pemrograman Android. Terus fitur pencariannya juga jalan, tinggal ketik project, dia langsung muncul. Terus kalau catatannya sudah tidak dipakai, tinggal klik tong sampah atau hapus. Terakhir, saya coba aktifin dark mode-nya atau mode gelap. Tampilannya akan berubah menjadi hitam, tapi tetap ada aksen pink-nya. Tantangan saya selama mengerjakan UTS pemrograman Android. Yang pertama, pas saya lagi bikin fitur navigasi setelah simpan catatan, muncul error merah di Android Studio. Solusi yang saya gunakan yaitu saya mengganti sistem navigasi biasa menjadi Global Key Navigator State.
Dengan cara ini, aplikasi saya jadi lebih stabil karena navigasi tidak lagi bergantung langsung pada build konteks yang bisa berubah-ubah. Tantangan yang kedua itu error di bagian terminal. Pas saya mau melakukan build APK, terminal saya error dan bilang kalau perintah Flutter tidak dikenali. Ini sempat bikin bingung karena aplikasinya jalan normal di emulator. Terus solusi yang saya lakukan yaitu saya menggunakan menu visual langsung dari Android Studio lewat build, Flutter, build APK. Hasilnya tetap sama, aplikasi berhasil jadi file app release APK yang siap dikumpulkan. Dan yang terakhir, melalui UTS ini saya berhasil menguasai pembuatan aplikasi Flutter yang rapi dengan memisahkan struktur data, penyimpanan database lokal, manajemen tema atau provider, dan UI yang responsif serta ramah pengguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat.